rekan-rekan UT, perkenalkan nama saya Kadek Irma Arenita Putri, NIM 859042455. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai struktur sistem pencernaan. Di sini saya jelaskan sedikit sebelum pada gambar bahwa pencernaan adalah proses biologis di mana makanan dikonsumsi atau dipecah menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian digunakan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Pada sistem pencernaan ini melibatkan berbagai organ dalam prosesnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pencernaan tersebut. Yang pertama saya jelaskan di sini ada gambar sistem pencernaan. Bisa dilihat. Yang pertama, organ yang pertama ada mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan atau mengunyah makanan sehingga ukurannya lebih kecil dan prosesnya dengan enzim air liur. Di sini adalah proses untuk menghancurkan dan mengunyah makanan sehingga makanan tersebut menjadi lebih kecil dan diproses oleh enzim air liur. Selanjutnya, setelah makanan melewati mulut dan diproses pada mulut, makanan turun ke kerongkongan. Di sini, kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk tabung sepanjang kurang lebih 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, di mana gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah pada kerongkongan, makanan masuk pada lambung. Bisa dilihat, lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti tabung atau kantong yang terletak dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Selanjutnya yang kedua ada pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu yang pertama enzim pepsin. Di sini enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan yang ketiga asam klorida mengasamkan makanan dan membunuh kuman dalam makanan. Selanjutnya, setelah makanan dicerna lewat lambung, selanjutnya makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Pada usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Selanjutnya pankreas. Pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim. Yang pertama ada enzim amilase, di mana fungsi dari enzim amilase adalah mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua ada enzim tripsin, di mana fungsi enzim tripsin ini adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan yang ketiga ada enzim lipase, di mana fungsi dari enzim lipase adalah mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya ada getah empedu. Ini dia gambar getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna atau menghancurkan lemak. Selanjutnya makanan dicerna pada usus besar. Ini gambar usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan
vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh yang bernama E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi, pada proses terakhir ini, sisa makanan yang dihasilkan dari proses pencernaan di usus besar akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran atau feses. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa proses pencernaan adalah mekanisme kompleks yang memecah makanan menjadi nutrisi sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk menjadi energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Pada proses pencernaan ini melibatkan organ-organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir pada anus, serta organ penunjang berupa hati, pankreas, dan kantong empedu. Sekian penjelasan praktikum mengenai struktur pencernaan manusia dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.